Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Keluarga Minang IKAM Jakarta Utara mengadakan halal bihalal di Sekretariatan IKAM Jakarta Utara, Jalan Kebon Bawang ke-7 RT 3 RW 6 Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 27 April 2025. Pada kesempatan itu, Ketua IKM DPD Jakarta Utara, Dian Olia Datua Raju Majo Basa mengatakan, kegiatan halal bihalal ini dihadiri oleh warga Minang di Jabodetabek dengan tujuan untuk menghangatkan hubungan yang sudah terjalin baik, meningkatkan komunikasi aktif, serta memperkuat rasa persaudaraan. Apa sih visi misi dan tujuannya, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya adalah untuk mengeratkan sesama warga Minang se-Jakarta Utara, untuk menghangatkan hubungan yang sudah hangat selama ini, untuk menjalin komunikasi yang lebih aktif lagi, sehingga kita mengetahui keadaan saudara-saudara kita yang ada se-Jakarta Utara ini. Alhamdulillah, yang hadir tidak hanya dari Jakarta Utara, tetapi ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Mereka hadir kemarin, dan alhamdulillah mereka berkumpul di sini untuk berkomunikasi dan senang dengan jamuan yang kita berikan kepada mereka. Ada himbauan kepada para anggota maupun jajaran IKM Iya. Secara luas. Alhamdulillah, himbauan yang saya harapkan adalah komunikasi, interaksi, dan kegiatan yang ada selama ini mohon terus ditumbuh kembangkan. Tidak melihat kelompok golongan, tidak melihat asal-usul, tetapi melihat semangatnya. Semangat kebersamaan harus dilihat, sebab semangat kebersamaan inilah yang akan membimbing kita, menyatukan kita, meminimalisir segala perselisihan di antara kita. Sebab itu tercipta halnya dari komunikasi yang kurang produktif, sehingga adanya sedikit perbedaan di mana-mana. Sebenarnya wadah IKM ini apa sih buatnya wadah IKM ini? Wadah Jakarta Utara ini. Baik. Wadah IKM ini dimulai dari tahun 2016 dan dikomandoi pertama kali oleh Pak Jeffrey, dan kemudian oleh beliau diserah terimakan ke saya. Kemudian saya lanjutkan kegiatan ini sedemikian rupa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pendahulu kami, dan dalam hal ini tetap saja komunikasi yang kami hadirkan di sini adalah komunikasi yang produktif, interaktif, dan saling membangun. Tidak ada kata perbedaan kami mengatakan, tetapi kami mencari sebanyak-banyak kebersamaan di antara kami. Persamaan itulah yang kami tumbuh kembangkan. Mudah-mudahan dari persamaan itu menjadi semangat kita untuk membangun, khususnya untuk orang Minang di Jakarta Utara, umumnya untuk bangsa Indonesia. Dan diharapkan kiprahnya IKM yang sudah dibentuk oleh pendahulu-pendahulu kami menjadi wadah untuk pemersatu perantauan Minang, di mana mereka menjadi orang-orang yang produktif di tempatnya sesuai dengan pepatah Minang, di mana bumi dipijak, situ langit dituju, dan menjadikan seluruh kegiatan ini menjadi pelajaran sesuai pepatah Minang, alam takambang jadi bumi. Dan kita menjadikan persahabatan, persaudaraan yang ada di IKM ini menjadi wadah untuk mereka bersatu dan menyatukan diri. Nah, sikap-sikap produktif inilah yang harus tumbuh kembangkan, terutama di pulau-pulau tangguhnya, yang mereka itu sebenarnya adalah tonggak besar dalam satu organisasi, yang di perempuan-perempuan Minang. Perempuan Minang inilah yang menjadi cikal bakal persamaan, dan cikal bersama kita memanfaatkan seluruh perbedaan. Kami bukan anti perbedaan, tetapi mempadu-padankan perbedaan ini menjadi suatu bentuk yang serasi, sehingga enak dilihat orang dan tidak menjadi perselisihan di antara semua kelompok dan golongan. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat IKM DPD Jakarta Utara, Jeffrey Chaniago menambahkan bahwa IKM harus menjadi kekuatan di 3 bidang utama, yakni sosial, ekonomi, dan budaya. IKM harus menjadi barometer kekuatan itu, khususnya di Jakarta Utara, umumnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jeffrey Chaniago,
yang alhamdulillah oleh pengurus dan ketua sebagai ketua tim penasihat hanya sedikit menambahkan bahwa IKM ini harus menjadi kekuatan 3 poin itu, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, dan kekuatan budaya, yang dimana orang Minang itu dari awal merantau itu memang punya kekuatan itu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Apa yang disampaikan oleh ketua itu, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung, bahwa orang Minang, terutama IKM, harus menjadi barometer juga untuk khususnya Jakarta Utara dan Indonesia. Pak Presiden, sedikit konsentrasi dari wadah IKM ini sebenarnya kemana sih arah? Kalau ya itu tadi 3 poin tadi, sosial, karena masyarakat Minang itu senang dengan bersosial, dan ekonomi, serta budaya. Nah, bagi orang-orang Minang yang mungkin belum tergabung di IKM ini, apa sih buat dari Bapak? Ya, ketua terutama dari tim Dewan Penasihat mengimbau selalu bahwa inilah wadah untuk masyarakat Minang yang ada di perantauan, yang mudah-mudahan dengan kekuatan kita bersama kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan organisasi yang ada, organisasi kemasyarakatan yang ada di Jakarta Utara ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Halal Bihalal, Edi Saputra, mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua DPD, Dewan Penasihat, Bundu Kandung, dan sinergi dengan seluruh DPC di Jakarta Utara. Agenda halal bihalal DPD Jakarta Utara ini ya berjalan dengan lancar, tidak lain berkat support dan dukungan dari Ketua DPD Jakarta Utara sendiri dan masukan-masukan dari penasihat-penasihat DPD Jakarta Utara serta Bundu Kandung dan sinergi dengan Ketua DPC yang ada di Jakarta Utara. Nah, tujuan dari HBH ini yang pertama sudah jelas untuk bersilaturahmi dan menciptakan ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua, mempublikasikan bahwasanya IKM DPD Jakarta Utara sudah membuka UMKM yaitu kuliner khas Minangkabau. Terus yang kedua, IKM DPD Jakarta Utara juga membuka silat harimau khusus di Jakarta Utara. Mungkin hanya itu pada HBH pada sore hari ini. Terima kasih, Pak. Dari Jakarta Utara, Ambang Arnis TV mengabarkan.